Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hadal sobah nastati an nastani'a di hadal akbar. Ibnu Mubarak pernah bercerita dulu ada seorang al-alim, al-arif. Dia itu seorang yang sangat juhud, ya, rajin ibadah. Dan dia merasa bahwa dia ini orang paling alim di kampung itu. Sehingga biasa sifat manusia itu kalau merasa dirinya pintar, itu suka timbul sifat sombong. Iblis laknatullah dalam keterangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Jadi kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, saya tidak bangga punya santri, punya murid yang pintar. Iblis itu jauh lebih pintar dari kita. Saya tidak bangga punya santri yang dia menguasai Al-Quran, karena iblis itu lebih dalam pengetahuan Al-Quran. Asbab nuzul, asbab wurud, hadis, iblis itu menguasai semua. Jangan pernah merasa bangga dan yakin kita masuk surga, karena iblis itu lebih dulu di dalam surga, kan? Nah, tapi kenapa iblis justru menjadi makhluk yang paling durhaka? Ternyata faktornya satu, abawas takbaro. Karena dalam diri iblis itu ada sifat-sifat sombong. Ini menjadikan iblis itu dilaknat oleh Allah. Jadi ketika syekh atau ulama itu merasa dirinya paling alim, malam hari dia bermimpi. Dalam mimpinya itu ada satu ucapan yang mungkin ini menjadi satu teguran buat saya itu. Kata orang itu, ya Syekh, apakah kamu merasa bahwa kamu ini orang yang paling alim? Oh iya, pokoknya di tempat ini gak ada yang bisa melebihi alimnya saya, solehnya saya. Kata bisi kamu, enggak, ada orang yang justru dia itu lebih alim dari engkau. Siapa itu? Apakah dia seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz? Enggak, dia itu manusia biasa, bukan kiai, bukan ulama. Fahuwa ilal hafid, dia hanya seorang penjaga toko elektronik itu. Yang benar, masa orang yang tidak menguasai agama dia lebih alim dari saya? Nah, singkat cerita, ketika bangun fatafakar, dia berpikir terus, ini harus saya cari, kenapa ini bisa terjadi. Akhirnya dia mencari orang itu, dan ketemu lagi, melihat ada seseorang yang sedang duduk, dan dia adalah penjaga toko yang dimaksud di dalam mimpi itu. Nah, dia datangi, kemudian dia bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa ya? Saya semalam tuh mimpi bahwa
dalam mimpi saya itu saya kaget, sekaligus saya juga bingung. Kenapa, Pak? Karena kamu kan tahu di kampung ini yang paling alim itu saya, paling soleh itu adalah saya. Tapi ternyata engkau lah yang lebih soleh dari saya. Dan saya mau nanya, apa kuncinya? Si penjaga toko ini illa qala. Saya juga nggak tahu, karena saya juga tidak pernah merasa saya ini lebih soleh dari kiai. Tapi kalau dalam mimpi kiai itu ada ucapan seperti itu, atau ada yang berkata seperti itu, ya mungkin saja ini adalah rahmat dari Allah. Makanya saya datang ke sini, saya ingin bertanya, apa sih rahasianya, apa kuncinya? Padahal engkau bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, tapi justru engkau lebih soleh dari. Kata si penjaga ini, kalau memang kiai ingin tahu, saya akan jawab itu, tapi saya minta satu syarat. Sebelum saya jawab, saya minta kiai untuk membawa air di dalam sebuah kendi, dan air ini kiai bawa dari toko ke rumah saya, dan itu pulang pergi. Jarak dari toko ke rumah itu kira-kira 50 meteran, dengan syarat jangan sampai air ini tumpah, walaupun cuma satu tetes. Oke, saya setuju. Maka dibawalah air ini dan berhasil. Setelah dibuka tutupnya, ternyata tidak ada satupun air yang tumpah. Ini sudah saya lakukan dan berhasil. Nah, sekarang tolong kau jelaskan apa rahasianya sampai engkau lebih soleh dibandingkan aku. Jemaah, setelah ini baru si penjaga toko berkata begini, mohon maaf Kiai, tadi waktu Kiai membawa air ini ke rumah, balik lagi ke toko, tidak ada yang tumpah. Apa yang Kiai pikirkan? Dalam benak Kiai itu apa? Jawabannya, terserah. Ketika saya membawa air ini, saya hanya fokus konsentrasi bagaimana caranya agar air ini tidak tumpah walaupun setetes, dan berhasil. Baik. Pertanyaan kedua, kata si penjaga toko, selama Kiai membawa air dalam kendi ini, apakah terbersit dalam diri Kiai, dalam pikiran Kiai, dalam hati Kiai, Allah di dalam di dalam perasaan Kiai itu ketika membawa air ini? Ada nggak kepikiran Allah? Kaget nih Kiai ditanya begitu. Qala, dan menjawab, terus terang saya sama sekali tidak berpikir Allah, karena saya fokusnya supaya air ini tidak jatuh. Nah, anak sekalian, jadi apa kata si penjaga? Hadza farqu baini wa bainaka. Inilah yang membedakan saya dengan Kiai. Kiai ini kan seorang alim yang soleh. Tapi ketika saya minta Kiai untuk membawa air di dalam kendi dari toko ke rumah, dari rumah ke toko, dan syaratnya tidak boleh tumpah, itu saja Kiai sudah lupa dengan Allah, karena Kiai fokus ke air. Baru diuji seperti itu, baru saya minta seperti itu saja, Kiai sudah lupa. Kalau saya Kiai
fi kulli daqiqah, fi kulli waqtin, wa fi kulli yaumin. Setiap saat hati saya tidak pernah kering, tidak pernah lupa ingat kepada Allah. Jadi mungkin secara dohir saya hanyalah seorang penjaga. Nyantri saja saya belum pernah mungkin. Kiai enggak, ulama apalagi. Pondok pesantren enggak punya. Ustadz belum pernah ngajar. Saya cuma penjaga toko. Tapi hati dan bibir saya tidak pernah lupa dengan Allah. Itulah mungkin jawabannya kalau mungkin saya ini dianggap lebih soleh daripada kiai. Jadi dari kisah ini, Masya Allah, kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan lebih ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Sehingga kalau kita ingin hidup berkah, segala kebutuhan kita Allah penuhi, maka kita juga harus mengingat Allah. Dan itu dari Allah kan? Fadhkuruni adzkurkum. Kalau ingat kepadaku, aku pasti akan ingat kepadamu. Nah, kita ini kan ingatnya ketika lagi susah. Iya, ketika lagi susah baru ingat kepada Allah. Aduh, gimana ini? Kreditan udah jatuh tempo. Waduh, hutang belum kebayar. Baru ingat Allah. Tapi ketika lagi senang, lupa sama yang bikin kesenangan. Firaun, Namrud, Qarun, Yudas, semua itu adalah orang-orang yang istidraj. Itu istidraj. Istidraj itu orang yang diberi kenikmatan, tapi dia lupa bahwa yang memberi kenikmatan itu adalah Zat yang Maha Kuasa. Namrud itu hidup ratusan tahun. Selama 400 tahun dia nggak pernah sakit. Seniornya Namrud itu. Baru juniornya tuh Firaun. Kalau Namrud kan letting Nabi Ibrahim. Kalau Firaun Musa. Jadi junior itu. Karena dia merasa sehat, berkuasa, dan gak pernah merasa sakit 400 tahun. Akhirnya dia istidraj. Dia banyak kufur, tidak mengakui Allah. Pokoknya saya berkuasa karena memang saya ini gagah kuasa. Sampai akhirnya apa ya? Namrud itu Allah beri azab, siksa, tidak kalah oleh pasukan musuh, tidak runtuh oleh senjata musuh, tapi Namrud ini matinya hanya oleh seekor nyamuk masuk ke dalam hidungnya, dan itu menimbulkan penyakit, kalau sekarang mungkin DBD, selama 400 tahun juga. Jadi sesuai dengan dia berpuasa, 400 tahun dia kufur, 400 tahun dia beri azab oleh Allah dengan masuknya nyamuk ke dalam hidungnya. Demam berdarah 400 tahun, langsung mati. Ini kenapa? Karena orang-orang itu biasanya ketika dia senang ingat kepada ketika dia senang lupa kepada Allah, tapi ketika dia susah ingat kepada Allah. Bagaimana Firaun ketika disuruh taubat, tapi dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Beberapa kali Nabi Musa kan, sampai akhirnya ketika di Laut Merah, kita tahu bersama surat Yunus 92 tuh, wa najika, dan kami selamatkan Firaun itu di antara yang lain. Sampai hari ini masih ada kan muminya. Baru setelah itu dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya kalau gitu mah aneh iman deh sama Tuhannya Musa dan Harun. Kata malaikat, lambat bro, udah nggak ada lagi. Nah oleh itu, dengan kita ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sabar atas segala ujian dari Allah, maka insya Allah hidup kita akan lebih berkah. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.